Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K guru, teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru yang sedang mempersiapkan tes P3K di tahun 2025, silakan bisa pantengin video dari aku kali ini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana sih untuk mengikuti tryout gratis dari aku, silakan terus pantengin video ini ya, teman-teman. Nanti di tengah-tengah video akan aku sampaikan caranya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info yang berkenaan dengan tes P3K. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe nih, aku doakan semoga dimudahkan ya teman-teman, bisa lulus dengan mudah satu kali tes saja. Amin amin ya robbal alamin. Soal yang pertama, seorang guru PAUD ingin memahami tahapan perkembangan anak usia dini. Karakteristik utama anak pada tahap perkembangan ini adalah A. Mampu berpikir abstrak dan memahami konsep-konsep kompleks. B. Bergantung pada pengalaman langsung dan eksplorasi sensori motor. C. Memiliki pemikiran logis dan mampu memahami perspektif orang lain secara penuh. D. Mengembangkan keterampilan metakognitif untuk merencanakan dan mengevaluasi tindakan mereka. E. Sudah memiliki pola pikir sistematis dan mampu menganalisis berbagai sudut pandang. Nah, di sini mudah sekali teman-teman. Kata kuncinya adalah di anak usia dini, dan di sini mau dilakukan oleh guru PAUD ya teman-teman, seperti itu. Nah, karakteristik utama anak usia dini yang ada di PAUD itu seperti apa? Seperti itu ya teman-teman. Pasti yang paling sederhana di antara opsi yang ada. Jadi tidak mungkin berpikir abstrak, pasti berpikirnya masih konkret ya teman-teman, seperti itu. Kebalikannya. Lalu juga di sini tidak mungkin pemikiran mereka sudah logis ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini pasti salah. Lalu apalagi sudah bisa mengembangkan keterampilan metakognitif. Ini kan sudah lebih rumit dan kompleks ya teman-teman. Lalu juga opsi yang E, sudah memiliki pola pikir yang sistematis padahal mereka belum mampu. Seperti itu. Nah, yang paling sederhana di antara opsi lain adalah opsi yang B. Kuncinya di kata bergantung. Jadi untuk usia PAUD masih selalu bergantung ya teman-teman. Di sini bergantung pada apa? Pengalaman langsung. Berarti butuh objek yang nyata ya teman-teman. Mereka harus melakukan secara langsung, tidak bisa berpikir abstrak seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah opsi yang B teman-teman. Nah, ini dia. Jadi tahapannya dari sensi motor 0 sampai 2 tahun, lalu juga praoperasional 2 sampai 7 tahun. Lalu diikuti dengan tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan tahap terakhir adalah operasional formal 12 tahun ke atas. Jadi tadi di sini adalah opsi yang B ya teman-teman. Soal nomor 2, bagaimana seorang guru dapat menerapkan teori Ganya dalam perencanaan pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan keterampilan intelektual secara efektif? A. Memberikan latihan berulang agar siswa terbiasa dengan materi. B. Menggunakan alat bantu visual dan eksperimen langsung untuk meningkatkan pemahaman. C. Menyediakan informasi verbal yang jelas tanpa perlu aktivitas tambahan. D. Memberikan soal-soal hafalan sebelum siswa memahami konsepnya. E. Menghindari penggunaan media pembelajaran agar siswa lebih fokus membaca. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi untuk meningkatkan keterampilan intelektual secara efektif. Nah, kita cari mana sih cara yang paling efektif ya teman-teman, seperti itu. Nah, latihan berulang, apakah di sini sudah pasti bisa seperti itu? Apakah dengan mengulang-ulang latihan seperti itu siswa akan terbiasa dengan materi? Belum tentu juga ya teman-teman. Kalau tidak dibarengi dengan penerapan metode beragam yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu juga ditambahi penggunaan teknologi dan media dan lain sebagainya, seperti itu. Opsi yang B, menggunakan alat bantu visual dan eksperimen langsung untuk meningkatkan pemahaman. Nah, alat bantu visual di sini bisa masuk ke media, eksperimen di sini bisa masuk ke metode ya teman-teman. Sejauh ini lebih baik dibanding opsi yang A. Opsi yang C, menyediakan informasi verbal yang jelas tanpa perlu aktivitas tambahan. Nah, kenapa harus ada kata tanpa ya teman-teman? Jadi kalau ada kata tanpa membuat opsinya tidak sempurna. Jadi kita eliminasi seperti itu. Opsi yang D, memberikan soal-soal hafalan sebelum siswa memahami konsepnya. Nah, di sini kurang tepat teman-teman. Jadi hafalan di situ belum tentu efektif ya teman-teman. Jadi seharusnya siswa paham konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu.
karena hafalan itu belum tentu membantu, seperti itu. Opsi yang E, menghindari penggunaan media. Nah, padahal penggunaan media itu bagus sekali ya teman-teman, lalu juga jika dibarengi dengan metode pembelajaran tertentu. Jadi opsi yang E pasti salah ya teman-teman, karena menghindari penggunaan media di sini justru maknanya negatif. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 3, dalam perancangan pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Manakah yang termasuk dalam learning objective dalam domain afektif? A. Siswa mampu menghafalkan isi teks pidato bersejarah. B. Siswa mampu memecahkan soal matematika dengan metode yang tepat. C. Siswa mampu menunjukkan sikap toleransi dalam diskusi kelas. D. Siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek. E. Siswa mampu merancang poster kampanye lingkungan. Nah, di sini ya teman-teman, jadi domain itu kan ada 3, jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti itu. Jadi kalau kognitif itu mengukur pengetahuan, lalu juga afektif mengukur sikap, dan juga psikomotor mengukur keterampilan. Nah, di sini teman-teman kita lihat opsi yang A, menghafalkan isi teks pidato. Nah, di sini kan nanti penilaiannya siswa disuruh praktek berpidato di depan kelas misalnya ya teman-teman, itu akan masuk kepada penilaian psikomotor seharusnya. Ini juga bisa dilihat dari KKO-nya atau kata kerja operasional. Jadi opsi yang A ini tidak masuk kepada afektif. Opsi yang B, siswa mampu memecahkan soal matematika dengan metode yang tepat. Nah, kemungkinan besar ini masuk kepada penilaian kognitif nanti, pengetahuan, seperti itu. Jika bisa memecahkan soal matematika dengan metode yang tepat, sesuai ya teman-teman, sesuai yang diajarkan, seperti itu, maka siswa tersebut bagus ini ya teman-teman, nilai kognitifnya. Jadi opsi yang B ini tidak masuk ke afektif. Nah, opsi yang C di sini masuk teman-teman. Ada kata sikap di sini, kata kuncinya, karena afektif ini adalah penilaian sikap, seperti itu. Dengan menunjukkan sikap toleransi dalam diskusi kelas itu bagaimana ya teman-teman. Jadi bisa dinilai di situ domain afektifnya atau sikapnya. Jadi opsi yang C ini sebenarnya sudah masuk. Opsi yang D, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, mengidentifikasi ini KKO dalam penilaian kognitif ya teman-teman. Lalu juga mampu merancang poster. Nah, ada kata poster di sini. Jadi di sini bisa masuk ke penilaian produk seperti itu atau proyek. Jadi nanti penilaiannya adalah psikomotor, ranahnya psikomotor bukan afektif ya teman-teman. Jadi di sini yang masuk ke afektif hanya opsi yang C. Soal nomor 4, seorang guru telah menyusun learning objective sebagai berikut. Siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Agar tujuan tersebut dapat diukur dengan baik, strategi manakah yang paling tepat digunakan? A. Memberikan soal pilihan ganda tentang definisi fotosintesis. B. Meminta siswa menghafalkan definisi fotosintesis dan menggambarkan prosesnya. C. Menugaskan siswa untuk membuat mind map tentang fotosintesis. D. Mengadakan eksperimen tentang pengaruh cahaya terhadap fotosintesis dan menganalisis hasilnya. E. Mengadakan kuis lisan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, untuk mengetahuinya ya teman-teman, kita harus melihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi TP-nya di sini kan menggunakan KKO menjelaskan dan juga menganalisis. Nah, menjelaskan di sini masuk dalam tingkatan ini ya teman-teman, memahami. Jadi understanding seperti itu. Lalu menganalisis di situ masuk kepada tingkatan menganalisis, analyzing ya teman-teman. Nah, untuk mencapai kedua tujuan ini, strategi paling sesuai itu seharusnya adalah eksperimen langsung teman-teman. Karena di sini materinya juga adalah fotosintesis ya teman-teman. Jadi di sini kan masuk kepada IPA seperti itu. Seharusnya kebanyakan metode yang digunakan dalam IPA itu adalah eksperimen. Jadi siswa itu praktik langsung ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai keduanya, understanding dan juga analyzing, jadi strategi yang paling sesuai itu adalah eksperimen langsung. Jadi di situ siswa dapat mengamati proses fotosintesis secara nyata, lalu juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, dan juga dapat memenuhi aspek pemahaman dan analisis ya teman-teman. Jadi bukan sekedar hafalan saja. Kalau opsi yang A, memberikan soal pilihan ganda tentang definisi fotosintesis. Nah, ini kan hanya menguji ingatan saja. Jadi bisa masuk kepada
remembering ya teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan target yang menganalisis. Di sini kan masuk ke C4, ini terlalu sederhana. Lalu juga opsi yang B, meminta siswa menghafalkan definisi fotosintesis dan menggambarkan prosesnya. Nah, di sini kan hafalan juga ya teman-teman, pemahamannya masih sangat dasar. Jadi juga tidak masuk di sini, bisa kita eliminasi. Opsi yang C, menugaskan siswa untuk membuat mind map tentang fotosintesis. Nah, mind map di sini membantu pemahaman, tetapi kurang dalam hal analisis faktor-faktor ya teman-teman. Jadi masih kurang di sini. Lalu opsi yang D di sini bagus, mengadakan eksperimen sesuai dengan yang aku sampaikan tadi. Opsi yang E, mengadakan kuis lisan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, di sini teman-teman juga akan kemungkinan hanya menguji ingatan saja dan pemahaman, bukan analisis mendalam ya teman-teman. Jadi kebanyakan opsi lain itu hanya menguji pemahaman saja, seperti itu, masih dasar. Jadi di sini yang paling baik adalah opsi yang E, karena eksperimen itu siswa akan mengalami langsung. Soal nomor 5, seorang guru ingin menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari. Manakah strategi yang paling sesuai? A, menggunakan metode ceramah dan diskusi agar siswa lebih disiplin dan fokus. B, mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek kelompok. C, memberikan tugas individu secara terus-menerus agar siswa terbiasa belajar mandiri. D, memprioritaskan hasil ujian sebagai indikator utama keberhasilan siswa. E, menerapkan pembelajaran berbasis masalah agar siswa menguasai teori dengan baik. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan adalah P5 ya teman-teman. Jadi di sini kan seperti kita ketahui ada 6 dimensi utama ya teman-teman. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu juga berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan teman-teman ke masing-masing opsi menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nah, apakah ceramah di sini bisa mencakup ke dimensi tadi ya teman-teman? Kalau diskusi ini masuk. Jadi kalau diskusi itu kan bisa masuk ke bernalar kritis ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini yang tidak masuk adalah ceramah, langsung kita eliminasi. Opsi yang B, mendorong siswa untuk aktif berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini bisa masuk ke bernalar kritis dan bekerja sama dalam proyek kelompok. Nah, ini masuk teman-teman karena bekerja sama itu bisa masuk kepada gotong royong juga ya teman-teman, lalu juga berkebinekaan global. Jadi kalau proyek biasanya kan juga menuntut kreatif dan mandiri ya teman-teman. Bahkan guru di situ tidak terjun langsung membantu, hanya sebagai fasilitator atau motivator saja. Jadi opsi yang B ini sebenarnya sudah masuk kepada karakteristik P5. Opsi yang C, memberikan tugas individu secara terus-menerus. Nah, di sini negatif ya teman-teman. Di sini padahal seharusnya banyak kegiatan dalam kelompok, bukan individu ya teman-teman, karena dalam P5 itu ada gotong royong dan berkebinekaan global. Opsi yang D, memprioritaskan hasil ujian sebagai indikator utama. Tidak ya teman-teman, jadi di situ kan biasanya ada proyek ya teman-teman, dan itu bukan hasil ujian saja, juga hasil proyek dan proses pengerjaan proyek itu sangat menentukan. Opsi yang M, menerapkan pembelajaran berbasis masalah agar siswa menguasai teori dengan baik. Opsi yang E, PBL, jadi berbasis masalah, itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Namun di situ ya teman-teman, tetapi lebih fokus pada pemecahan masalah daripada kerja sama tim. Jadi yang terbaik di situ adalah opsi yang B. Karena banyak dimensi profil pelajar Pancasila yang masuk di dalamnya, seperti itu. Soal nomor 6, seorang guru ingin membangun karakter siswa yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Manakah contoh penerapan dimensi mandiri dalam kegiatan pembelajaran? A, siswa berani mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. B, siswa mengikuti instruksi guru tanpa mempertanyakan alasannya. C, siswa selalu meminta bimbingan guru sebelum mengerjakan tugas. D, siswa hanya bekerja dalam kelompok tanpa pernah mencoba menyelesaikan tugas sendiri. E, siswa selalu meminta solusi dari guru sebelum mencoba mencari sendiri. Nah, di sini jelas banget teman-teman, kata kuncinya di kata mandiri ya teman-teman. Mana di opsi yang paling menunjukkan bahwa siswa itu mandiri, mengerjakan sendiri?
tanpa bantuan orang lain, baik rekan sesama siswa maupun guru ya teman-teman. Jadi satu-satunya di situ adalah opsi yang A, karena di sini ada keputusan sendiri dan juga bertanggung jawab atas pilihannya. Yang lain di sini menggunakan instruksi guru ya teman-teman. Lalu juga sesama rekan siswa. Jadi bekerja dalam kelompok tanpa pernah mencoba menyelesaikan tugas sendiri. Jadi tanpa ya teman-teman. Nah, di sini jadi jawabannya adalah opsi yang A. Soal nomor 7, seorang guru ingin merancang desain pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Prinsip manakah yang harus diperhatikan dalam proses desain pembelajaran? A. Mengutamakan penggunaan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan siswa. B. Fokus pada hafalan teori tanpa memberikan kesempatan eksplorasi bagi siswa. C. Menggunakan metode yang sama untuk semua siswa agar pembelajaran lebih terstruktur. D. Menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. E. Menentukan strategi pembelajaran hanya berdasarkan kurikulum dengan melihat konteks kelas. Opsi yang A mengutamakan penggunaan teknologi ya teman-teman. Jadi teknologi di situ masuk kepada alat bantu, namun bukan satu-satunya prinsip utama dalam desain pembelajaran. Lalu opsi yang B, fokus pada hafalan teori tanpa memberikan kesempatan. Nah, tanpa di sini membuat opsinya tidak sempurna ya teman-teman. Opsi yang C, menggunakan metode yang sama. Ini juga kurang tepat teman-teman. Seharusnya metodenya beragam, tidak itu-itu saja seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D, menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini bagus teman-teman. Jadi di sini analisis kebutuhan siswa dengan cara memahami latar belakang, gaya belajar, dan tantangan yang dihadapi siswa. Lalu juga perancangan berbasis tujuan. Jadi menyesuaikan strategi dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi juga pembelajarannya berdiferensiasi ya teman-teman, menggunakan metode yang beragam, tidak satu saja, tidak sama setiap harinya agar dapat menjangkau semua siswa. Jadi opsi yang D di sini bagus ya teman-teman. Opsi yang E di situ menentukan strategi pembelajaran hanya berdasarkan kurikulum dengan melihat konteks kelas. Nah, di situ kurang sempurna teman-teman. Kurikulum memang penting, namun desain pembelajaran juga harus mempertimbangkan kebutuhan siswa. Jadi bukan hanya tuntutan mengikuti kurikulum secara kaku ya teman-teman. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang D. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti tryout gratis dari aku, silakan linknya bisa diakses di bio Instagram pribadi aku ya teman-teman, bisa diklik di situ. Nanti langsung diarahkan kepada menu-menu tryout sesuai dengan kebutuhan. Silakan teman-teman memilih tryout yang diinginkan. Di situ juga ada passing grade-nya ya teman-teman, silakan diukur kemampuannya dan silakan dicoba. Soal nomor 8, seorang guru sedang menyusun desain pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Apa langkah yang paling tepat dalam menyusunnya? A. Menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode, menentukan asesmen dan refleksi di akhir. B. Memilih metode pengajaran terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan pembelajaran. C. Fokus pada asesmen sumatif dengan memperhatikan asesmen formatif. D. Menggunakan pendekatan dua arah agar siswa lebih bertanggung jawab dalam menerima materi. E. Mengutamakan teori dan praktik agar siswa memiliki pemahaman konseptual yang kuat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pendekatan saintifik. Jadi kalau saintifik itu kan terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan terakhir itu selalu mengomunikasikan ya teman-teman. Jadi agar pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini berjalan efektif, jadi guru harus ini ya teman-teman, opsi yang A, menyusun tujuan pembelajaran. Jadi ini bagus ya teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran sebagai dasar dalam merancang aktivitas belajar selanjutnya seperti itu. Lalu juga memilih metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran harus sesuai ya teman-teman. Jadi misalnya bisa menggunakan eksperimen, diskusi, PBL, dan lain sebagainya. Nah, juga penting untuk menentukan asesmen. Jadi asesmen formatif maupun sumatif untuk mengukur pemahaman siswa. Lalu juga terakhir selalu diakhiri dengan refleksi ya teman-teman, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan peningkatan bagi siswa seperti itu. Nah, opsi A di sini sudah komplit sebenarnya. Opsi yang B, memilih metode pengajaran terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kebalik ya teman-teman, sebenarnya TP dulu baru metode. Jadi opsi yang B terbalik. Opsi yang C, fokus pada asesmen sumatif dengan memperhatikan asesmen formatif.
Jadi di sini kan menekankan pada hasil. Seharusnya kalau pendekatan saintifik itu lebih menekankan pada proses ya teman-teman. Kalau proses lebih kepada formatif, jadi bukan sumatif. Jadi kebalik ya teman-teman. Di sini kan walaupun tetap memperhatikan asesmen formatif, namun fokusnya pada asesmen sumatif. Jadi di sini kurang tepat. Opsi yang D menggunakan pendekatan dua arah agar siswa lebih bertanggung jawab dalam menerima materi. Nah, meskipun penting interaksi dua arah, namun pendekatan saintifik itu lebih menekankan kepada eksplorasi aktif oleh siswa ya teman-teman, seperti itu. Jadi siswa di situ sudah mandiri, lalu juga lebih student center ya teman-teman. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Di situ mungkin juga akan mengobservasi siswa seperti itu. Opsi yang E mengutamakan teori dan praktik agar siswa memiliki pemahaman konseptual yang kuat. Nah, di sini teori dan praktik sama-sama pentingnya teman-teman. Namun sekali lagi, pendekatan saintifik itu menekankan proses inquiry dan investigasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi tidak hanya teori saja seperti itu teman-teman. Bahkan praktiknya lebih penting. Jadi di sini yang paling tepat adalah opsi yang A, karena semua langkah-langkahnya itu penting dan juga sudah sesuai urutan ya teman-teman. Soal nomor 9, dalam desain pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif memiliki peran yang berbeda. Bagaimana penggunaan asesmen yang paling efektif dalam pembelajaran? A. Menggunakan asesmen untuk memberikan nilai akhir hasil belajar siswa. B. Fokus pada asesmen tertulis namun tetap mempertimbangkan asesmen praktik atau proyek. C. Memberikan asesmen pada akhir pembelajaran sebagai ukuran keberhasilan. D. Menggunakan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. E. Menghindari asesmen agar siswa tidak merasa tertekan dalam belajar. Nah, asesmen itu kan ada dua teman-teman, jadi ada formatif dan juga sumatif. Kalau formatif di situ selama proses pembelajaran, jadi tujuannya untuk memantau dan memberikan umpan balik kepada siswa, jadi biar bisa berkembang seperti itu ya teman-teman. Jadi contohnya adalah kuis, diskusi, jurnal refleksi, dan lain sebagainya ya teman-teman, tugas-tugas individu maupun kelompok di kelas. Kalau asesmen sumatif di situ dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil belajar siswa secara keseluruhan. Jadi sudah final ya teman-teman. Jadi contohnya adalah ujian akhir, proyek besar, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman yang ditanyakan adalah penggunaan asesmen yang efektif dalam pembelajaran. Berarti kan masih dalam proses pembelajaran ya teman-teman, saat pembelajaran masih berlangsung. Jadi kita bahas satu persatu. Dari opsi yang A, menggunakan asesmen untuk memberikan nilai akhir hasil belajar siswa. Nah, di sini fokusnya pada asesmen sumatif ya teman-teman. Padahal asesmen formatif lebih penting juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini kurang sesuai. Opsi yang B, fokus pada asesmen tertulis namun tetap mempertimbangkan asesmen praktik atau proyek. Nah, kata fokus di sini jadi ini ya teman-teman lebih memihak kepada asesmen tertulis seperti itu. Padahal asesmen bisa berbentuk observasi, presentasi, atau keterampilan praktik, tidak hanya tertulis saja. Jadi opsi yang B di situ kurang sempurna. Opsi yang C, memberikan asesmen pada akhir pembelajaran sebagai ukuran keberhasilan. Berarti kan hanya berfokus pada asesmen sumatif sehingga tidak ada umpan balik selama proses belajar ya teman-teman. Padahal di sini lebih ditekankan kepada asesmen formatifnya seharusnya, karena dalam pembelajaran di situ, bukan di akhir pembelajaran. Lalu juga opsi yang D, menggunakan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Nah, di sini lebih baik daripada opsi sebelumnya ya teman-teman, karena di sini efektif seperti itu dengan memanfaatkan asesmen formatif secara berkala untuk melihat perkembangan siswa. Jadi guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran seperti itu. Jadi opsi yang di sini bagus. Opsi yang E, menghindari asesmen agar siswa tidak merasa tertekan. Nah, tidak harus dihindari juga ya teman-teman. Kalau misalnya tidak dilakukan asesmen, bagaimana guru bisa mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, dan bagaimana juga guru akan membantu mereka berkembang ya teman-teman. Jadi di sini yang paling bijak adalah opsi D. Soal nomor 10, seorang guru ingin merancang desain pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Model pembelajaran manakah yang paling sesuai? A, menggunakan model pembelajaran yang sama untuk semua siswa agar lebih mudah dikelola. B, menerapkan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. C, menggunakan pendekatan hafalan agar siswa lebih mudah mengingat materi. D, menerapkan model diskusi sebagai metode utama agar siswa dapat memecahkan masalah nyata. E, mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran
pembelajaran agar siswa lebih fokus pada materi. Nah, kata kuncinya di sini adalah fleksibel dan juga adaptif ya teman-teman. Nanti kita cari di opsi mana sih yang paling fleksibel dan juga adaptif. Nah, opsi yang A menggunakan model pembelajaran yang sama untuk semua siswa agar lebih mudah dikelola. Nah, di sini kan hanya memudahkan guru saja ya teman-teman. Model pembelajaran yang sama berarti kan belum tentu cocok siswa satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kita tidak menggunakan metode lainnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang A di sini kita tidak bijak. Dan ini dikatakan tidak fleksibel seharusnya karena tidak memperhatikan perbedaan kebutuhan siswa. Opsi yang B menerapkan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Nah, di sini bisa masuk kepada model yang fleksibel ya teman-teman karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena di sini siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, lalu juga memberikan akses secara lebih luas terhadap sumber belajar, baik guru maupun dari platform online. Lalu juga memadukan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan eksplorasi mandiri. Jadi dengan blended learning ya teman-teman, online atau tatap muka, jadi kan bisa diadakan diskusi di situ, proyek, dan lain sebagainya. Lalu juga sebenarnya mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, jadi baik yang lebih suka belajar secara visual, auditori, maupun kinestetik. Jadi opsi yang B di sini bagus sekali. Opsi yang C menggunakan pendekatan hafalan agar siswa lebih mudah mengingat materi. Jadi tidak penting hanya mengingat saja ya teman-teman, lebih baik memahami seperti itu. Lalu juga hafalan di sini belum tentu efektif. Opsi yang D menerapkan model diskusi sebagai metode utama agar siswa dapat memecahkan masalah nyata. Nah, di sini kurang sinkron ya teman-teman untuk memecahkan masalah nyata. Mungkin bisa menggunakan PBL seharusnya. Namun di sini menggunakan diskusi. Walaupun diskusi kadang kita mencari solusi seperti itu ya teman-teman. Jadi belum tentu cocok untuk semua siswa karena kalau dibandingkan blended learning tadi diskusi sudah masuk di dalamnya, jadi sudah diwakili ya teman-teman opsi yang D. Opsi yang E mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran agar siswa lebih fokus pada materi. Nah, bagus ya teman-teman, teknologi itu memang membantu namun bukan satu-satunya faktor yang membuat pembelajaran itu fleksibel. Jadi lebih masuk kepada yang blended learning tadi ya teman-teman. Karena pengimplementasian teknologi itu sudah bisa diwakilkan dengan blended learning karena di blended learning ada pembelajaran online seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Nah, soal nomor 10 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Terakhir ada kuis seperti biasa. Silakan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Seorang guru mendesain pembelajaran dengan pendekatan berbasis proyek. Jadi PJBL kalau proyek ya teman-teman. Jadi di sini dikoreksi bukan PBL namun PJBL. Faktor apa yang paling menentukan keberhasilannya? A. Kesiapan guru dalam memberikan ceramah yang panjang agar siswa memahami materi. B. Kemampuan siswa dalam menghafal teori sebelum mengerjakan proyek. C. Dukungan lingkungan belajar yang kondusif dan relevansi proyek dengan kehidupan nyata. D. Pemberian tugas proyek dengan bimbingan untuk meningkatkan kemandirian siswa. E. Penggunaan teknologi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu video pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Silakan bisa berkomentar di video ini. Jadi pembahasan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.